Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan tentang sejarah atau definisi konstitusional engineering. Tapi sebelumnya kami mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Matthew William Talakua dengan NIM 13124000034. Perkenalkan, nama saya Barawan Saputra dengan NIM 13124000019. Nama saya Muhammad Aris Wahyudi dengan NIM 13124000023. Perkenalkan, nama saya Zazkirani Putri dengan NIM 13124000037. Perkenalkan, nama saya Indra Yoga Pratama dengan NIM 13124000050. Perkenalkan, nama saya Rinaldo Liono dengan NIM 13124000009. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Satrio William Capsono dengan NIM 13124000039. Definisi konstitusional engineering. Konstitusional engineering adalah konsep dalam ilmu politik dan hukum tata negara yang merujuk pada proses perancangan, perbaikan, atau rekayasa sistem konstitusi serta lembaga-lembaga politik di suatu negara. Tujuannya adalah menciptakan kerangka kelembagaan yang efektif, demokratis, stabil, serta mampu mengelola konflik sosial dan politik dengan baik. Dalam prakteknya, konstitusional engineering mencakup pilihan sistem pemerintahan seperti parlementer, presidensial, dan campuran, sistem pemilu, pembagian kekuasaan, hingga desain dan lembaga perwakilan. Secara singkat konstitusional engineering. Konsep ini mulai dikenal luas sejak paruh kedua abad ke-20 ketika banyak negara di dunia, terutama negara-negara baru merdeka atau negara pasca konflik, berusaha merumuskan kembali sistem pemerintahannya. Ilmuwan politik seperti Ahren Lippard menjadi tokoh berpengaruh yang mempopulerkan istilah ini dalam masyarakat yang plural, beragam suku, agama atau etnis. Agar tidak mudah terpecah oleh konflik, Lippard misalnya menekankan pentingnya desain konstitusi yang mampu menampung kepentingan semua kelompok melalui mekanisme seperti sistem proporsional, pembagian kekuasaan, dan federalisme. Dari situ, konstitusional engineering berkembang sebagai pendekatan praktis maupun akademik dalam proses reformasi tata negara di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, konstitusional engineering merujuk pada upaya sistematis merancang atau mengubah perangkat konstitusional baik melalui amandemen formal, legislasi, strategis, atau interpretasi Mahkamah Konstitusi untuk menyesuaikan tata kelola demokrasi dengan kondisi politik dan sosial terkini. Bentuk-bentuk rekayasa konstitusional terkini. 1. Amandemen Undang-Undang Pemilu via Konstitusional Engineering (MK). MK membatalkan ambang batas pencalonan presiden, lalu memberi 5 paduan teknis agar legislator merumuskan ulang UU Pemilu pasal 222 UU Pemilu secara konstitusional. Pemerintah menyatakan akan mengikuti paduan tersebut ketika merancang revisinya. 2. Revisi UU Mahkamah Konstitusi. Pada Mei 2024, DPR menyetujui perubahan aturan jabatan hakim (MK). Masa jabatan dikurangi dari 15 menjadi 10 tahun dan hakim yang sudah menjabat kurang lebih 5 tahun harus mendapat persetujuan ulang dari lembaga pengangkat. Juga dilakukan perubahan dalam etik pengawas MK yang dinilai bisa melemahkan independensi lembaga. 3. UU IKN Ibu Kota Negara, UU Omnibus terbaru memperluas kewenangan otorita IKN di Nusantara, termasuk wewenang sweeper, pembatalan otomatis pada regulasi yang menghambat IKN, dan struktur pemerintahan yang sangat terpusat. Banyak ahli mengkritik hal ini sebagai bentuk rekayasa konstitusional karena mengubah struktur pemerintahan tanpa mekanisme seperti DPRD atau pemilihan lokal.
4. Fungsi MK dalam konstitusional komplain. Diskursus tentang MK memperoleh kewenangan memproses konstitusional, komplain terus berlangsung. Ide ini akan memperluas lembaga MK untuk menangani pengaduan warga terkait tindakan eksekutif atau legislatif di luar UU, seperti yang dilakukan di Jerman dan Korea Selatan. Contoh kasus amandemen UUD 1945 di tahun 1999 sampai 2002. Latar belakang setelah reformasi 1995, Indonesia menilai UUD 1945 tidak memadai untuk menampung prinsip demokrasi, hak asasi manusia serta pembagian kekuasaan yang jelas. Proses rekayasa konstitusional dilakukan 4 kali amandemen UUD 1945 antara tahun 1999 sampai 2002. Isinya mencakup pembatasan masa jabatan presiden, pemilihan presiden langsung, penguatan hak asasi manusia, pembuatan lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Daerah. Tujuannya hanya menciptakan sistem presidensial yang demokratis, memperkuat checks and balance, serta memberi perlindungan HAM. Contoh kasus, revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tahun 2020 dan 2024. Latar belakang, pemerintah dan DPR beberapa kali mengubah masa jabatan hakim MK dan mekanisme seleksinya. Rekayasa konstitusional. Tahun 2020, masa jabatan hakim MK diperpanjang menjadi 15 tahun atau sampai usia 70 tahun. Tahun 2024, masa jabatan dikurangi kembali menjadi 10 tahun. Dan hakim wajib mendapat persetujuan ulang lembaga pengusul setelah 5 tahun menjabat. Tujuan, menurut pendukungnya, memperbaiki kualitas hakim MK dan akuntabilitasnya. Menurut pengkritik, berpotensi mengekang independensi MK karena intervensi lembaga pengusul. Contoh kasus konstitusional engineering di Indonesia seperti Undang-Undang Ibu Kota Negara atau biasa disingkat IKN. Latar belakang, pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Nusantara di Kalimantan Timur. Rekayasa konstitusional. Undang-Undang IKN memberikan kewenangan besar kepada otorita IKN, bahkan melebihi kewenangan pemerintah daerah biasa. Tidak ada DPRD, tidak ada pemilihan kepala daerah, dan kewenangan pembatalan aturan lain atau biasa disebut sweeping power. Tujuannya untuk mempercepat pembangunan dan menciptakan tata kelola ibu kota baru yang lebih efisien. Namun dipandang sebagian kalangan sebagai potensi kemunduran demokrasi lokal. Kesimpulannya, konstitusional engineering di Indonesia merupakan proses merancang, mereformasi, dan menata ulang sistem ketatanegaraan agar lebih sesuai dengan dinamika sosial, politik, dan kebutuhan masyarakat. Sejak era reformasi, rekayasa konstitusional dilakukan melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pembentukan lembaga baru, revisi Undang-Undang Strategis, hingga putusan Mahkamah Konstitusi. Praktik ini mencerminkan upaya menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis, stabil, dan efektif. Namun, konstitusional engineering di Indonesia juga menghadirkan tantangan seperti potensi intervensi politik, lemahnya checks and balance, atau terbatasnya partisipasi publik. Dengan demikian, proses rekayasa konstitusi di Indonesia harus selalu dijaga agar tetap berlandaskan nilai demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum. Sekian dari kami kelompok 5 tentang penjelasan konstitusional engineering.